Hai, welcome back. Gadis Bola akan menyajikan informasi seputar Timnas Indonesia. Timnas Indonesia U19 akan memulai perjuangan di Piala AFF U19 2024. Filipina sendiri akan menjadi lawan pertama skuad Garuda Nusantara dalam pentas tingkat Asia Tenggara ini. Sudah semestinya tim Merah Putih menatap turnamen dengan optimis seiring dengan persiapan yang telah dilakukan sejak 4 bulan kemarin. Apalagi setelah uji coba melawan Cina U20 pada Maret, KDRL dan kawan-kawan diberangkatkan ke Eropa untuk latihan di Como, Italia, kemudian mengikuti turnamen internasional bertajuk Toulon Cup 2024 di Prancis, tepatnya pada medio Mei hingga Juni. Kemudian sepulang ke Indonesia, Timnas Indonesia U19 kembali menjalani laga uji coba. Di sisi lain, pelatih Timnas Indonesia U19 Indra Syafri mengaku tidak memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai kekuatan Timnas Filipina U19. Ia mengatakan pihaknya hanya mendapatkan 2 video pertandingan Filipina U19 tanpa disertai data yang spesifik. Meski demikian, Indra Syafri tetap optimis Garuda Muda mampu untuk meraih poin penting di laga perdana mereka. Ia pun menekankan pentingnya mentalitas optimis bagi para pemainnya. Sebagai tuan rumah, Garuda Muda diyakini tampil lepas. Untuk itu, tanpa keraguan, harusnya Timnas Indonesia U19 membidik kemenangan perdana ketika berhadapan dengan Filipina di matchday pertama Grup A. Apalagi di atas kertas, grup tersebut seharusnya tidak begitu sulit bagi pasukan Indra Syafri. Terlebih, para pemain pun sudah menempuh persiapan dengan matang yang cukup panjang. Dalam pertandingan nanti malam, Jens Raven diprediksi menjadi starter andalan lini depan Timnas Indonesia lewat formasi 4-3-3. Jens Raven akan dibantu Marcelinus Amaola dan Rizky Afrizal. Penggerak lini tengah akan dipercayakan pada Wilber Jardim, Vigo Dennis, dan Tony Firmansyah. Lalu lini pertahanan diisi oleh Mufli Hidayat, KDRL, Sultan Zaki, dan Doni Tripamungkas. Lalu penjaga gawang ada Ikram Al-Ghifari. Indra Syafri yang diberikan mandat menakodai Wilber Jardim CS mengemban harapan besar dari supporter Garuda untuk memberikan hasil terbaik di turnamen kali ini. Namun demikian, pelatih Timnas U19 Indonesia Indra Syafri menolak untuk memberikan jaminan bisa membawa tim asuhannya meraih gelar juara Piala AFF U19 2024. Bahkan pelatih berusia 61 tahun ini sempat mengatakan bahwa dirinya bukan Tuhan saat ditanya soal target di Piala AFF U19 ini. Di kesempatan ini, Indra Syafri pun menjelaskan bahwa meraih gelar juara bukan menjadi target utama dirinya dalam gelaran Piala AFF U19 2024. Dirinya justru memilih untuk menyiapkan diri sebaik mungkin dan bekerja sebaik mungkin untuk mencapai yang terbaik. Lebih dari itu, menurutnya ajang Piala AFF U19 bakal ia gunakan sebagai langkah awal pembinaan para pemain muda Timnas Indonesia. Pelatih asal Sumatera Barat itu menilai bila turnamen di Surabaya itu menjadi persiapan awal skuadnya untuk melangkah lebih jauh di kualifikasi Piala Asia U20 2025. Manajer Timnas Indonesia U17 dan U20 Ahmed Zaki Iskandar menolak untuk mengungkapkan bonus bagi Timnas Indonesia U17 di turnamen Piala AFF U19. Pasalnya, ia mengatakan fokus utama para pemain saat ini adalah lolos ke semifinal Piala AFF U19, yakni dari grup A yang diisi oleh Filipina, Kamboja, dan Timor Leste. Zaki pun menegaskan bahwa pandangan ini adalah bentuk bahwa keberhasilan dan prestasi Timnas Indonesia adalah prioritas utama sebelum memikirkan hal-hal lain seperti bonus. Oleh karenanya, ia tidak ingin bicara bonus lebih dini sehingga tidak membiasakan untuk membicarakan hal tersebut. Dikatakan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo bahwa naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia saat ini tidak sembarangan dilakukan. Kini PSSI fokus naturalisasi pemain muda di usia dini lewat diaspora. Sebelumnya, manajer Timnas Indonesia U17 dan U20 Ahmed Zaki Iskandar mengatakan, PSSI terus membuka peluang untuk pemain diaspora dan keturunan untuk membela Timnas Indonesia dengan syarat harus lewat naturalisasi. Bahkan saat ini menurut Zaki, Timnas Indonesia tengah gencar mencari bibit-bibit muda di bawah usia 20 tahun dengan status diaspora atau belum punya kewarganegaraan tetap. Dengan adanya naturalisasi, menurutnya pemain yang bermain di Liga 1 Indonesia bisa bersaing untuk mendapatkan menit bermain di tim nasional. Kiper adu Den Haag U14 Ferran Ali Negara terlihat bertamu dengan anggota Exco PSSI Arya Sinulinga beberapa waktu yang lalu. Isu membela Timnas Indonesia pun muncul.
Ferhan Sharif sendiri memiliki darah Indonesia dari kedua orang tuanya. Selain itu, kakek neneknya dari sang ayah pun juga berasal dari Banten dan Manado. Maka tak heran jika netizen tanah air mulai menghubungkan Ferhan dengan timnas Indonesia. Pemain ini diketahui baru berusia 14 tahun, di mana ia lahir pada 24 Januari 2010 silam. Berposisi sebagai kiper dan tinggi yang ia miliki sudah mencapai 172 cm saat ini, dengan kaki kanan sebagai kaki dominan. Ferhan menjalani musim pertamanya bersama Ado Den Haag Academy, dan menariknya saat ini statusnya berpaspor Indonesia. Sementara itu bicara soal tim nasional Indonesia mungkin masih cukup jauh bagi Ferhan Ali Negara. Yang ia butuhkan saat ini adalah pengalaman dan menit bermain. Timnas Indonesia akan mengawali grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan bertandang ke markas Arab Saudi. Di atas kertas, pertandingan ini dianggap sangat berat. Pasalnya, jika dilihat dari ranking FIFA, timnas Indonesia jauh di bawah Arab Saudi yang kini menempati peringkat 57 dunia. Sementara Garuda di peringkat 134. Belum lagi pertandingan ini diselenggarakan di Stadion Angker Riyadh, Arab Saudi, dan elang hijau di bawah komando pelatih Roberto Mancini. Meski dianggap berbeda level, pengamat Fritz Simanjuntak menegaskan timnas Indonesia harus tetap optimis menghadapi laga ini. Dia menegaskan Garuda punya pelatih yang berpengalaman sekaliber Sintayong, yang memiliki pengalaman memulangkan juara bertahan Jerman dengan skor 2-0. Fritz pun menjelaskan bahwa peluang timnas Indonesia untuk mencuri poin di kandang Arab Saudi cukup terbuka. Semua itu nantinya tergantung persiapan dan pendekatan yang dilakukan Sintayong. Menurut media Vietnam, tim nasional Cina disebut mulai risau jelang berhadapan dengan timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Soha menyebut tim nasional Cina memberikan atensi khusus kepada timnas Indonesia yang dikabarkan bakal menambah sejumlah pemain keturunan berkualitas. Dalam ulasannya, Soha mengabarkan kalau timnas Indonesia tak lama lagi bakal segera memiliki 3 amunisi tambahan yang dipilih langsung oleh Sintayong dari Belanda. Pemain yang dimaksud adalah Jens Streven dan Maurice Muhindoke. Selain itu, Soha juga menyebut kalau Ole Romeni bakal segera bergabung dengan timnas Indonesia dan PSSI dikabarkan sedang mengurus proses naturalisasinya. Selasa 16 Juli siang, dunia sepak bola negeri jiran dikemparkan dengan pengumuman mundurnya Kim Pan-gon dari tim nasional Malaysia. Dalam keterangannya, ia meminta maaf karena harus menyampaikan kabar menyedihkan ini secara mendadak dan harus meninggalkan skuad Harimau Malaya di tengah jalan. Padahal diketahui Kim Pan-gon sejatinya masih memiliki kontrak hingga tahun 2025. Sementara itu, bagi sebagian pihak, ini merupakan karma bagi supporter Malaysia yang sebelumnya beberapa waktu lalu seorang netizen Malaysia kedapatan merendahkan timnas Indonesia dan Sintayong. Pulang dari Indonesia, Tran Minh Chien selaku pelatih timnas U16 Vietnam tiba-tiba mengucapkan salam perpisahan usai dipecat dari klubnya. Tran Minh Chien memang membawa pulang kekalahan memalukan dari timnas U16 Indonesia ke Vietnam. Tak disangka hal itu pun berbuah petaka. Keputusan ini pun mengejutkan publik Vietnam. Pasalnya pelatih kelahiran 1974 itu diketahui baru saja menandatangani perpanjangan kontrak berdurasi 5 tahun, yakni hingga 2028 pada Maret 2023 kemarin. Selain itu, tidak jelas juga bagaimana nasib Tran Minh Chien di timnas U16 Vietnam. Namun ia diyakini bakal masih ditunjuk sebagai pelatih. Kiprah Tran Minh Chien bersama timnas U16 Vietnam pun memang masih minim jam terbang. Harapan membawa pulang gelar Piala AFF U19 dari Indonesia justru berakhir menyedihkan dengan kekalahan telak, di mana bibit-bibit unggul skuad Garuda menghancurkan Vietnam muda dengan skor 5-0 dalam laga yang digelar di Stadion Manahan Solo.